Oke, ini lagi sama Mas Ben. Yang ada waru India. waru India. Oke, ini rencananya mau diapain Mas Ben? Mau kita kawatin mas, mau di wearing mas. Di wiring ya. Oke. Dikasih apa ya, liukan di anak cabangnya mas. Ini Anak karena cabang. udah mecah. Mm-mm. Iya, pecah anak cabang-cabang mas ini. Tinggal ngelos lagi aja. Sebelum kita los, sebaiknya kita kasih kawat sekalian aja mas. Oke. Untuk ukuran kawat Mas Ben, biasanya nentuin ukuran kawat dari mana? Kalau nentuin ukuran kawat tuh sebenarnya kita sesuaikan aja mas. Kekuatan kawatnya itu sebenarnya kita kira-kira mas mampu nggak sih kalau cabang sekian kita kasih kawat ukur 1 secara nalar itu kan wah nggak kuat nih. Nggak kuat. Ya berarti kita kira-kira ini ukur 2,5 atau 3 bisa mas. Oke. Terus kalau saya ngawatin kenapa kadang sampai ujung Oke. itu sebenarnya kalau saya nanti karena kawat bekas itu saya pakai lagi mas. Ketika kita ngawat panjang sekalian, misal contohnya ini mas, ini sama ini kan saya double mas, langsung untuk ngawat ini sama ini, dan saya langsung panjang sekalian. Karena ketika kita menggunakan kawat panjang, itu bekasnya masih kita bisa Masih pakai bisa loh. pakai Iya. lagi. Kalau pendek-pendek nanti akhirnya cuma kebuang mas. Oh begitu. Jadi tapi kesannya itu kan wah boros ini ngawat ini panjang. Padahal sebenarnya bekasnya masih bisa dipakai. Oke. Gitu mas. Untuk kawat sendiri kalau dipakai lagi itu sampai berapa kali Mas Ben biasanya? Kalau aku ya mas, kadang nggak ngitung, tapi cuman lihat habis bekasnya itu wah masih lentur nggak ya? Ya kira-kira masih bisa digunakan, Iya, saya pakai mas. pakai lagi. Iya. Tuh. Untuk arah pengawatannya itu Mas Ben, Ya. apa namanya, nekuknya ke kanan atau ke kiri itu pertimbangannya gimana? Itu pertanyaan menarik mas, itu banyak yang masuk ke saya tanya ngawatin itu polanya kayak gimana kan mas. Iya. Polanya ngawatin itu kalau saya gini mas, ini mukanya dari sini, arah cabang ini mau saya tarik ke sana kan mas. Karena mau saya tarik ke sana, saya lilitnya otomatis arahnya ke kanan ya, namanya ke sini Iya, loh ya. kanan. Ini ke kanan. Karena kalau misalnya kita mau nekuknya arah ke kanan tapi kita pasang kawatnya ke kiri, ketika kita tekuk sama sekalian sedikit dipelintir nanti kendor mas. Oke. Jadi sesuai arahnya cabang ini mau diarahin kemana dulu mas. Kalau mau diarahin ke kiri ya kita lilitnya arah kiri aja mas. Terus yang kedua mas, kalau ngawatin itu kalau bisa pegangannya tuh yang kenceng mas. Karena kalau nggak kenceng kan nanti cuman lepas-lepas terus mas. Oke. Resikonya patah di pangkalnya cabang mas. Jadi harus cari pegangan yang kuat. Nah, ada tips nggak untuk misalnya apa, kayak banyak pilihan cabang, anak cabang itu ininya gimana Mas Ben, disisain berapa biasanya? Kalau pecahan itu sebaiknya 2 aja mas. Kalaupun misalnya mau pakai 3, itu yang 1 itu kita ambilkan dari salah satu pecahannya aja mas. Karena kalau kita pakai 3 pecahan itu nanti resikonya bendol mas. Cabangnya itu jadi bendol tuh besar itu loh mas. Ya. Misalnya yang bisa buat contoh ini mas, ini kan sudah dipres, ini mecah jadi 2. Nah, kalau mau 3 kita ambilkan dari cabang yang ini, anak cabang yang ini aja, ranting ini. Ini misal mau ditaruh sini sebagai mahkota dari si lengan ini kan bisa, kita ambilkan dari sini. Tapi kalau misalkan mau kita ambilkan dari sebelah sini misalnya, ini nanti resikonya di sini bendol mas. Oh jadi besar ya? Iya, karena kan kita ini kan pohonnya udah ada tahapannya mas, potong-potong. Kita nyari pengecilannya, jangan sampai nanti ketika kita nyari pengecilannya pas di pecahan malah jadi besar lagi mas. Iya. Oke Mas Ben, ini pohonnya kan formal tegak Iya, lurus. formal Nah tegak untuk lurus.
pembentukan cabang, anak cabang itu sarannya Mas Ben gimana? Apa perlu ditekuk gitu gimana? Mas Ben? Karena ini dari gerak dasarnya pohonnya tegak lurus, formal, sebaiknya kita ngarahin anak cabang ranting itu slow aja. Kita ikutin alurnya pohon yang tegak lurus, berarti ranting cabangnya itu tekuknya jangan ekstrim, Jangan terlalu. slow aja Mas. Kan bisa dibayangkan misal ini pohon tegak lurus, terus cabangnya dibikin yang melintir-melintir, ya kurang serasi aja loh Mas. Itu Berarti untuk pembentukan, pengamatan gitu memang ngikut gerak dasarnya ya? kalau saya gitu Mas. Nah, misalnya pohonnya gerak dasarnya meliuk, ya kalau bisa cabangnya kita bikin ekstrim sekalian. Iya. Oke, nah untuk waru yang ini Mas Ben, Iya. masih kurang gimana ini? Waru ini ada kurangnya Mas. Dia kurangnya ini Mas. Sini masih kosong. Oh masih kosong. Ya. Berarti tipsnya gimana untuk misalnya ada kekosongan gitu atau misalnya teman-teman, oh ini kurang cabangnya atau nggak ada mata tunas, gimana solusinya Mas Ben? Kalau saya solusinya Mas, kita tempel Mas. Ini nggak apa. Ini kan ini simulasi aja Mas. Iya. Ini kan masih ada ruang yang kosong ini. Kalau misal mau kita pakaian di ketiak sini, Terlalu jauh. iya terlalu jauh, terus kesannya maksa banget ya Mas di ketiak. Tapi kalau misal pun harus di ketiak, kita nggak ada solusi, ya kita pakai aja. Tapi jangan panjang-panjang Mas, kita bikin pendek aja. Oh, gitu. Ya, tapi karena kalau waru itu mudah ditempel, diokulasi, sambung sisip. Kalau saya milih saya sambung di sini Mas. Ini masih ada ruang kosong. Ini sangat kosong Mas ini. Jadi kita butuh anak cabang di sini Mas. Nah karena waru itu sangat mudah diokulasi, sebaiknya nanti saya tempel aja Mas, diokulasi. Oke, terima kasih Mas Ben. Nah Ya, untuk sama-sama. populasinya nanti bisa disimak teman-teman di video berikutnya sama Mas Ben untuk populasi waru. Siap. Caranya seperti apa? Oke Mas Ben, terima kasih untuk sharing-sharingnya yang ini teknik pengawatan, pengarahan untuk waru India ini. Misalnya ada teman-teman yang minat atau tertarik sama bonsai, bahan bonsai Mas Ben, ada nomor WA yang bisa dihubungi Mas Ben? Ada Mas, nomornya 0899966614. Instagramnya Mas Ben Bonsai, Facebooknya Mas Ben. Terima kasih banyak Mas Ben. Sama-sama Mas.